Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis dulu ya. Hadis heula. Di kamar libur. Hadis heula. Hadis nomor berapa tuh? Masih nomor 80-an? 82. 82 apa 86? 86. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa ibnu Ismail. Haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Wuhaibun, qala haddatsana Hisyamun an Fatimata an Asma qalat ataitu Aisyata wa hiya tusolli faqultu. Hadis ini diterima oleh Musa bin Ismail yang mana beliau itu adalah gurunya Imam Bukhari, terus sampai ke Siti Aisyah. Tapi ini ada dua sahabatnya ya, yaitu Sayyidatuna Asma dan Ummahatul Mukminin Siti Aisyah. Jadi kisahnya ini dimulai dari Sayyidatuna Asma. Qalat, Asma berkata, ataitu Aisyata, aku mendatangi Aisyah. Wahya tusolli, dan dia dalam keadaan sholat. Fakultu, maka aku berkata, ma sya'nun nas, ada apa manusia ini? Nah, jadi kira-kiranya itu ada konteks sebelumnya itu. Ya, orang tuh lagi rame, lagi kumpul banyak. Nah konteksnya di sini kalau nggak salah lagi sholat. Jadi lagi sholat berjamaah banyakan gitu ya. Atau enggak lagi paciwuh. Apa paciwuh bahasa Indonesianya itu? Fakultu ma sya'nun nas, maka aku berkata, kata siapa? Asma itu. Manusia itu kenapa? Kok riweuh banget? Fa asyarat ila sama, maka Siti Aisyah memberi isyarat kepada langit. Fa idza annasu qiyamun, fa idzan annasu qiyamun. Maka tiba-tiba manusia itu berdiri semua. Nah ini sholat nih kayaknya. Faqalat subhanallah. Maka berkatalah Siti Aisyah, subhanallah. Qultu ayatun. Ini ayat. Fa asyarat bi ra'siha ay na'am. Maka mengisyaratkanlah Siti Aisyah itu dengan kepalanya, yaitu ya. Ini adalah ayat. Maksud ayat itu ay hadza ayatun. Jadi ayatun di sini khobar ya. Dari hadza yang mahdzuf. Apakah ini tanda-tanda? Fa asyarat bi ra'siha, maka memberi isyaratlah Siti Aisyah dengan kepalanya, ya. Faqumtu hatta alanil ghasyu.
Maka aku berdiri sehingga awan hitam itu hatta alani al-ghasyu. Bentar. Maghuttiya bih. Wa tarafun minal ighma. Fa'ataqathu majazan. Oh. Ini keadaan ngantuk. Hatta alani al-ghasyu. Aina amfakum tuh maka aku berdiri hatta alani al-ghasyu. Jadi berdirinya itu lama sekali sampai aku hampir pingsan. Maksudnya sholat ini. Sholatnya lama. Faja'altu asubbu ala ra'sil ma'a. Maka aku menjadikan menyiramkan air ke atas kepalaku. Fahamidallaha azza wa jalla Nabi sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi. Maka memujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Tsumma qala ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hattal jannah wan nar. Tidaklah ada sesuatu pun yang diperlihatkan kepadaku kecuali aku melihatnya pada tempatku yang saat sekarang ini aku berada. Sehingga surga pun ditampakkan dan neraka pun ditampakkan. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla au qariban la adri ayyadzalika qalat Asma min fitnatil masihid dajjal. Kemudian diwahyukan padaku bahwa kalian itu akan diberi fitnah di dalam kubur kalian. Maksud fitnah di sini ujian. Akan dites di dalam kubur kalian. Mithla au qariban. Nah, ini ini kan perkataan Rasul ya. Nah, Asma ini ragu apakah Rasul itu mengatakannya mithla atau qariban. La adri ayyadzalika qalat Asma min fi'atil masihid dajjal, min fitnatil masihid dajjal. Itu dekat-dekat seperti fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ini adalah ujian yang mana orang itu sulit lepas dari ujian ini. Waalaikumsalam. Nah, susah lepas dari ujiannya. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Dikatakan di kubur itu ma ilmuka bihadzal rajul, apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Fa ammal mu'minu awil muqinu. Nah, ini ragu lagi. La adri bi ayyihi maqalat Asma. Saya tidak tahu Asma ini mengatakannya yang mana. Jadi ini nanti keraguan dari salah satu perawi. Fa yaqulu huwa Muhammadun Rasulullah. Adapun orang mukmin akan mengatakan bahwa laki-laki itu adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wattaba'na. Beliau datang kepada kami dengan penjelasan dan petunjuk, maka kami memenuhinya dan kami mengikutinya. Huwa Muhammadun salasan. Dia adalah Muhammad, diucapkan 3 kali. Fayuqalu nam solihan, maka dikatakanlah tidurlah engkau dengan baik. Qad alimna in kunta lamuqinan bih. Kami sudah tahu bahwa engkau yakin akan perkataanmu itu. Wa ammal munafiqu awil murtab. Adapun orang munafik atau orang yang ragu. La adri ayyadzalika qalat Asma. Masih ragu lagi perawi. Saya tidak tahu Asma mengatakannya yang mana. Atau apakah munafik atau murtab. Fayaqulu la adri. Maka dia akan berkata saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku hanya mendengar orang-orang berkata demikian dan demikian. Maka aku ikut-ikutan mengucapkan. Nah, ini kan kita agak susah kan ngobrolinya karena konteksnya ini loncat-loncat. Konteks hadisnya loncat-loncat. Jadi ini termasuk bab dulu nih yang kita pahami dulu. Ini adalah istidlalnya Al-Imam Bukhari tentang orang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan dan kepala. Sedangkan tadi ada nggak di situ? Dengan isyarat tangan dan kepala. Ada. Ya udah itu cukup di situ. Asal kamu ngerti itu udah. Itu intinya begitu. Lah cuman nanti hadisnya bagaimana? Makanya ini kan nanti hadis ini nanti bertalian dengan apa? Dengan sholat gerhana tuh nanti bertaliannya itu. Terus nanti ini bertalian dengan sholat lama. Terus nanti juga ini bertalian dengan pertanyaan kubur. Jadi banyak. Lah nanti makanya hadis kayak gini suka diulang-ulang tuh.
Yang penting kita paham dulu dari hadis nomor 86 ini bahwa Al-Imam Bukhari beliau itu istidlal. Bolehnya menjawab fatwa dengan gerakan kepala. Yang mana hal itu dilaksanakan oleh siapa? Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Tuh jadi tadi kan Asma berkata masya'nun nas. Ini orang ini ada apa? Kan gitu kan? Nah, kenapa Asma itu bertanya seperti itu kepada Siti Aisyah? Karena orang-orang itu min iddirobihim. Jadi lima ro'at min iddirobihim. Karena orang itu kayak cemas begitu. Jadi kayak paciwuh teh tadi. Nah, ka'annaha iltafatat min hujrati Aisyah ila man fil masjidi fawajadathum qiyaman fi sholatil kusuf. Tadi kan ada berkata faidan an-nasu qiyamun. Nah, waktu saya ngelihat orang-orang itu sedang qiyam, sedang berdiri, maksudnya sholat. Jadi kan Siti Asma, ya, Sidna Asma. Beliau itu kan masuk ke kamarnya Siti Aisyah. Lah, sama Siti Aisyah dikasih isyarat, maka keluar ngelihat ke dalam masjid. Ternyata di masjid itu orang udah pada berdiri. Sholat apa? Sholat kusuf. Sholat gerhana matahari. Nah, begitu. Qiyaman fi sholatil kusuf fa fihi itlaqun nas alal ba'di. Maka itu adalah itlaq an-nas kepada sebagiannya. Maksudnya sebagian orang itu berdiri. Nah, sudah. Nanti ini bakal ada di kisah apa? Orang yang memberatkan dirinya dengan ibadah begitu. Kalau nggak salah ada nih. Ya, karena ini kan Siti siapa tadi Asiyah itu udah ngantuk masih nyiram kepalanya sama air. Makanya kalau kita ngantuk itu ya gitu pakai air, pakai cabai gitu kan cengek kadiekeun tah gitu. Insyaallah. Mau matak nepikeun ka capek. Udah selesai itu. Jadi intinya kamu paham bahwa memberikan fatwa dengan isyarat itu boleh. Dan itulah istidlalnya Imam Bukhari dengan hadis yang disebutkan tadi. Sekarang bab nomor 25. Babut tahridin Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Abdul Qais ala ayyafazul imana wal ilma wa yukhbiru man wara'ahum. Bab apa ya tahrid itu? Tahrid itu apa? Nah, menganjurkan dengan kuat. Ya, tahrid itu. Bab menganjurkannya Nabi dengan kuat. Kepada siapa menganjurkannya? Wafda Abdul Qais. Kepada delegasi Abdul Qais. Menganjurkan apa? Ala ayyahfazul imana. Agar mereka itu menghafalkan iman, wal ilma dan ilmu. Wa yukhbiru dan agar mereka itu mengabarkan man wara'ahum kepada orang yang ada di belakang mereka. Ini babnya. Nah, mungkin nanti yang diambilnya itu menghafalkan iman dan ilmu dan supaya mengabarkan ilmu kepada orang lain begitu. Delegasi. Ya, kalau sekarang kita itu kayak di kampung ya. Harusnya itu kampung-kampung itu. Di kampung itu yang pesantren sama yang enggak banyak mana? Banyak yang enggak kan? Nah, harusnya yang yang enggak punya anak santri itu membiayai anak yang santri harusnya itu. Supaya berangkat. Nah, mencari ilmu. Udah cari ilmu. Kita kan bangga ya kalau tiap desa itu punya S3 Yaman misalkan. Punya S3 Mesir kan bangga kan? Harusnya tiap-tiap kampung ada. Ya kalau misalkan desa ya desa lah ngadain 5 tahun sekali gitu. Ngadain beasiswa buat orang pergi biayai sampai selesai S3. Nanti pulang musuhan gitu. Jadi di musuhan itu lebar lapak. Nah, nanti pulang itu dijadikan mufti. Begitu harusnya. Jadi nggak harus semuanya berangkat kan, berangkat satu nanti udah punya ilmunya kasih ke kampungnya begitu. Ini program-program kayak gini harusnya ada.
Wa qala Malik ibnul Huwairits qala lana Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Malik bin Huwairits berkata, telah berkata kepada kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian semua kepada keluarga kalian semua, fa'allimuhum, maka ajarilah mereka semua. Jadi ini ada orang udah belajar sama Rasulullah disuruh pulang. Udah pulang, jangan belajar terus, waktunya ngajar udah. Nah, begitu. Waktunya apa? Ngajar. Hadis nomor 87. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Telah berkata kepada kami Muhammad bin Bashar. Haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Abi Jamroh. Qala kuntu utarjimu baina Ibni Abbasin wa bainan nas. Nah, ini yang punya lalakona saha ya. Yang punya lakon di sini Abu Jamroh. Yang punya lakonnya siapa? Abu Jamroh. Ini terus nanti sampai kepada gurunya Al-Imam Bukhari yaitu Muhammad bin Bashar. Kemudian diterima oleh Al-Imam Bukhari. Kata beliau itu Abu Jamroh, kuntu utarjimu baina Ibni Abbasin wa bainan nas. Saya ini sedang atau dulu pernah saya itu menerjemahkan perkataan di antara Ibnu Abbas dan orang lain. Jadi Ibnu Abbas datang, kemudian beliau berkata-kata, diterjemahkan oleh siapa tadi? Abu Jamroh. Nah, faqala, ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu bicaranya apa? Inna wafda Abdil Qaisi atau Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, ada delegasinya Abdul Qais. Mereka itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkatalah Rasulullah, manil wafdu, siapa kelompok itu? Jadi al-wafdu itu dia nama bagi sekelompok orang yang biasanya kurang dari 10. Au manil qaum, atau kaum siapa itu? Qalu Rabi'ah. Berkatalah orang-orang itu adalah Rabi'ah. Faqala marhaban bil qaum au bil wafdi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bil qaum. Selamat datang kepada kaum au bil wafdi atau bil wafdi. Ada keraguan lagi dari perawi ini. Apa Rasulullah itu berkatanya bil qaum atau bil wafdi? Nah, ini kebiasaan orang Arab. Jadi marhaban itu ahlan wa sahlan. Itu ada bahasa ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan itu karena sudah menempuh perjalanan yang jauh. Gitu. Seolah-olah berkata, kamu sekarang sudah tidak capek lagi di perjalanan, selamat datang kepada keluargamu. Jadi kalau sekarang kita itu kayak apa? Anggap rumah sendiri gitu. Ya, anggap rumah sendiri. Udah kamu dulu kan perjalanan udah jauh, capek, takut begal, takut kurang bekal. Sekarang udah sampai. Sudah hilang semua penat di perjalanan, anggap saja rumah sendiri. Nah, itu marhaban itu termasuk salah satu kata-kata yang dipakai oleh orang Arab untuk menghilangkan penat selama perjalanan. Jangan kayak di kita itu orang dalam perjalanan lama udah nyampe di rumah ditanya rek naon ka dieu cenah. Rek naon ka dieu. Orang itu kan udah capek perjalanan ngeluarin ongkos ya, apalagi dulu kan perjalanannya lama gitu, lewat padang pasir udah nyampe rumah malah ditanya rek naon ka dieu. Henteu enakeun teh. Kumaha? Ngapain lo kesini? Harusnya itu marhaban. Nah, ini akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menerima tamu itu ya. Ghairu jazaya wala nadama. Tuh. Ghairu jazaya wala nadama nanti dijelaskan. Kalian tidak akan menyesal. Kira-kiranya begitu. Kalian tidak akan menyesal. Moal kaduhung geus nepi ka dieu moal. Udah jauh-jauh pergi, kamu sampai sini, tadi habis ongkos berapa? Enggak bakalan nyesel. Nah, kalau kita punya teman kayak gitu kan, tiap minggu didatengin tuh. Betah.
Qalu inna na'tika min syuqqatin ba'idatin wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Kami itu datang kepada engkau wahai Nabi min syuqqatin ba'idatin, dari tempat yang jauh sekali. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Dan di antara kami dan engkau ini ada kaum kafir, yaitu kaum kafir mudhar. Jadi ini maksudnya apa saya nggak tahu nih. Cuman kayaknya itu maksudnya itu menjelaskan bahwa mereka itu tidak akan bisa sering-sering datang. Atau ini adalah i'tidhar untuk supaya Rasul tidak heran atas pertanyaan yang akan dikemukakan. Karena mereka itu ingin permintaannya itu ingin jawaban yang simple, cek urang mah sapu jagat gitu tah. Biar enggak usah bolak-balik. Wala nastati'u an na'tiyaka illa fi syahri haramin, dan kami tidak bisa mendatangi engkau kecuali pada bulan haram. Nah, ini permintaannya. Jauh-jauh itu cuma mau minta ini. Famurna bi amrin nukhbiru bihi man waro'ana tadkhulu bihil jannata. Nadkhulu bihil jannata. Maka perintahkanlah kami dengan perintah supaya kami itu bisa mengabarkan kepada orang di kampung kami, yang mana orang di kampung kami itu bisa masuk surga karenanya. Jadi pengen minta amalan, yang mana amalan ini nanti bisa saya ajarkan. Jadi jangan amalan yang khusus, minta amalan yang umum. Supaya nanti saya pulang ke kampung ini bisa dikabarkan. Yang mana dengan itu sudah cukup membuat kita masuk surga. Itu yang dipinta. Soalnya kalau tiap hari harus pulang pergi itu jauh. Ya masa mau dikasih ilmu munazoroh. Taksim itu adalah terlalu jauh itu. Fa'amarohum bi arba'in wa nahahum an arba'in. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka dengan 4 perkara dan melarang mereka dari 4 perkara. Amarohum bil imani billahi azza wa jalla wahdah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah saja. Qala hal tadruna mal iman billah wahdahu. Dan Rasulullah setelah memerintahkan itu beliau bertanya, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah saja? Tuh kan lihat, perintah itu harus diketahui dulu mahiyahnya apa, hakikatnya apa. Diperintahkan supaya iman hanya kepada Allah, jangan iya-iya saja. Tahu nggak iman kepada Allah saja itu apa? Nah, gimana jawabannya para sahabat? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah persaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu jawaban pertamanya. Jawaban keduanya, wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat, wa ita'uz zakati, dan membayar zakat, wa shaumu ramadhana, dan saum Ramadan, wa tu'tul khumusa minal maghnami, dan kalian memberikan 1/5 dari ghanimah. Nah ini coba lihat. Ini kan bahasa Arab ya. Kenapa kok simpel seperti ini? Udah syahadat aja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita bisa nggak kayak gitu? Ada orang minta sama kita, Ustadz, saya pengen amalan, yang mana saya itu dengan amalan itu bisa masuk surga, udah nggak usah ngaji-ngaji lagi. Terus kita kasih, udah kamu syahadat, tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Kemudian kamu itu mengerjakan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian puasa Ramadan. Nah, sekarang apa tambah Pak? Kalau mampu naik haji, udah cukup nggak kayak gitu? Nggak cukup sekarang, karena itu harus dijelaskan. Tapi ini para sahabat dulu dengernya lain. Tatkala Rasulullah SAW berkata syahadatu alla ilaha illallah, mereka itu paham makna syahadah itu apa.
Makanya syahadah itu dia bukan hanya iqrar bil lisan, tapi yang paling penting itu mansya'nya anil qalbi. Dia perkara keyakinan yang sudah tidak terbantahkan karena dia sudah berupa ilmu dari kolbu, mengetahui. Kalau belum tahu, belum syahadah. Makanya tahulah secara benar bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Itu kira-kira yang didengar sahabat dulu tuh kayak gitu. Kalau yang difaham sama kita, kalau Rasulullah bilang, engkau syahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Kita ngamalinya gimana? Nah, kita mah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Padahal bukan itu. Yang didengar itu syahadah, mansya'nya anil qalbi. Karena syahadah itu dia tidak akan bisa benar kecuali dari ilmu. Makanya yang jadi saksi itu harus tahu. Yang enggak tahu itu tidak sah jadi saksi. Makanya kalau misalkan ada orang baca syahadah tapi tidak berlandaskan tahu, itu yang muttafaqun alaih Islam di dunia. Itu muttafaq. Semua ulama berkata orang seperti ini di dunianya Islam. Di akhiratnya gimana? Tanda tanya. Nah, wa tu'tul khumusa minal magnam. Wa nahahum anid dubba wal hantam wal muzaffat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka, ini jenis minuman nih, dubba, hantam, muzaffat. Qala Syu'bah wa rubbama qala an-naqir wa rubbama qala al-muqayyar. Qala ihfazuhu wa akhbiruhu man wara'akum. Nah, ini inti istidlalnya. Beliau bersabda, ihfazuhu, hafalkanlah itu, wa akhbiruhu, dan kabarkanlah itu oleh kalian, man wara'akum, kepada orang yang ada di belakang kalian. Maksudnya yang tidak berangkat tuh kabarkan, tuh kayak gitu. Allahu a'lam. Ya sudah, selesai. Istidlalnya di situ. Nah, berarti kalau misalkan apa? Berarti kalau misalkan ada ustadz itu bilang hafalkanlah anu, hafalkanlah anu, hafalkanlah anu. Kasih tahu sama orang-orang yang gak hadir. Itu boleh gak kayak gitu? Boleh lah, ini apanya? Hadisnya. Bahkan bukan hanya boleh, tapi bisa jadi dia sunnah. Atau pada sebagian kasus bisa jadi wajib. Pertarusan? Taya? Enggak? 4. Udah ada di hadisnya itu. Itu minuman-minuman itu. Iya, soal nama lamun ta'rif mereka itu sudah tahu. Udah paham karena bahasanya itu di situ. Jadi coba bayangin ya, orang Arab itu tatkala bilang satu kata itu dia dibedakan dari kata yang lain sudah dengan sendirinya. Kalau kita itu kan bilang iman, yakin, zon, ma'rifat, kita itu kan gak bisa ngebedain. Saya yakin, oke, yakin. Besok kamu mau kemana? Ya mau ada hajatan. Yakin terjadi, oh tuh yakin tuh kan. Sama Allah yakin, sama besok pergi ke hajatan, yakin. Padahal yang satu harusnya ilmu, yang satu zon. Kalau orang Arab itu langsung beda sendiri, karena itu udah bahasanya. Jadi tatkala bilang syahadah, itu beda dengan qaul, antakula. Enggak bilang saya gitu. Rasulullah itu memilih diksi yang tepat. Syahadah, antasyhada bukan antakula. Iya kan? Apa? Wa taqumas shalah misalkan. Enggak wa antaf ala sholah. Itu orang Arab sudah tahu sendiri. Nah, datang ke kita ke Indonesia nih, ke Sunda, kita nggak bisa ngebedain. Ngadegen sholat, ngadegen imah, itu bisa ngebedain orang. Jadi mereka itu kalau secara mahiyah itu sudah berbeda dengan sendirinya dari diksi yang dipilih. Makanya kenapa kita membahas hadis itu harus dengan syarah. Karena diksi-diksi yang dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diksi-diksi yang tepat, jawami'ul kalim. Sehingga bisa jadi ada gap antara apa yang kita sangkakan dari perkataan Rasul dengan apa yang oleh Rasul maksud sendiri.
Gitu. Ya, makanya jarang tuh kalau misalkan ngobrol mahwal iman. Al imanu huwa mujarradut tasdik. Itu arti itu mah kerjaannya mutakalimin gitu mah, bukan kerjaannya Rasulullah dulu, bukan. Ya. Hal itu semua juga mafhum. Kayak kita gini kalau ditanya ya, sholat itu apa? Sampai kita dijawab, sholat itu meminta. Coba orang Arab dulu yang apa? Yang jawab. Kan nggak ngasih faedah. Wong nang nanyanya udah tahu kok sholat itu doa. Udah tahu, nggak ngasih faedah. Makanya kalau ditanya sholat itu apalah, dikasih mahiyahnya itu dengan ajza. Dengan macam-macamnya, harus anu. Allahu a'lam. Pertanyaan lagi. Syahadat ini apakah dihususkan untuk kaum muslim pertama di sini? Kalau kewajiban pertama untuk diaku Islam yaitu ngucap syahadat. Jadi syahadat, jadi apa ya? Di sini kan gak ada penjelasan, soalnya kan bukan tempatnya gitu ya. Ini kan tempatnya istidlal, apa tadi? Untuk mengajarkan ilmu kepada orang yang gak datang kan gitu. Cuman kalau dilihat secara umum, kan gini nih. Muslim itu pada satu keadaan kan harus perang. Ya. Dalam keadaan perang itu ada hukum yang terjadi bagi orang kafir. Apa hukumnya orang kafir itu? Boleh dibunuh, halal hartanya, halal darahnya. Yang harbi. Qat'an. Bagaimana supaya si kafir ini halal hartanya diharamkan dalam pengertian tidak boleh ditumpahkan, dan hartanya pun diharamkan dalam pengertian tidak boleh dirampas. Bagaimana nih supaya si kafir ini kayak gitu? Quran, baca syahadat. Nah ini kan sudah termasuk perintah juga. Untuk apa? Supaya nyawanya tidak halal, supaya hartanya tidak halal. Maka ucaplah apa ini syahadat. Nah, jadi apakah ini hanya untuk orang kafir saja? Lah kan enggak, karena orang yang mukmin zohiron itu disuruh syahadat juga. Cuman syahadatnya bukan syahadat tulisan, tapi syahadah bil qalbi. Karena tatkala dia cuman mengejar syahadah bil lisan, itu orang munafik. Kalau syahadah bil qalbinya enggak ada, coba syahadah sama taklid sama apa beda? Beda. Orang Arab tuh udah tahu bedanya taklid sama syahadah. Tahu orang Arab itu. Dulu. Makanya syahadah itu bukan an taklidin, tapi syahadah itu an ilmin. Yang namanya persaksian itu nggak bisa ikut-ikut orang. Coba siapa saksi pembunuhan Vina? Saya saksinya. Dipanggil nanti sama hakim. Kamu nyaksi, bersaksi bahwa Vina itu dibunuh. Iya, saya bersaksi. Bagaimana kejadiannya? Ya kan kata berita gini ya. Kata berita kan gini, Vina itu kan pulang terus demikian. Itu hakimnya gimana? Hakimnya nepak tarang atuh. Nukia jadi saksi. Siapa yang menjadikan dia saksi? Bodoh. Kalau kayak gitu ya saya juga denger kalau dari berita mah saya pengen orang saksi. Mana saksi? Syahadah. Makanya syahadah itu harus an ilmin. Kalau tidak dari an ilmin, dia tidak syahadah. Nah sekarang kalau misalkan syahadah ini apakah dia khusus untuk orang kafir? Enggak. Kalau dalam pengertian syahadah ini dia iqrar bil lisan anil ilmi. Dia perintah bagi semua orang gitu. Termasuk yang sudah Islam zohiron. Karena yang sudah Islam zohiron, batinnya tidak dan tetap demikian, dia munafik. Allahu a'lam. Ada pertaruhan? Takedah? Nah, jika takedah, inu ibu-ibu pada ngiringan heula usto. Ngiringan heula usto, tapi langsung wih. Usto heula sesesi lahnya 9:30 lah nya. Ya, usto heula lah, orang istirahat heula sakadap atuh ya atoskeun heula. Allahu a'lam bissawab.